Ya, selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan materi tentang kebudayaan. Untuk beberapa pertemuan yang kemarin sudah diberikan materi mengenai sastra Jawa oleh Prof. Firman Waluyo. Nah, untuk saya mengenai kebudayaan dan kebudayaan Jawa. Jadi definisi mengenai kebudayaan itu sangat banyak sekali. Nah, di sini akan saya berikan definisi kebudayaan menurut Profesor Kuncoro Ningrat ya, dalam bukunya Kebudayaan. Kebudayaan itu adalah total pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar, bukan berdasar naluri. Nah, kalau kita lihat definisi kebudayaan ini, kita akan melihat bahwa definisi kebudayaan itu sangat luas sekali. Tidak hanya pada bidang kesenian ataupun pada bidang pariwisata, tetapi kalau kita lihat dari definisi ini, kebudayaan itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu bagaimana pemikiran manusia, bagaimana pribadi atau sikap perilaku manusia, dan bagaimana hasil karya manusia itu merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, kebudayaan itu diperoleh melalui proses belajar, tidak hanya bersifat naluri. Ya, naluri. Atau kalau dalam teori psikologi itu menurut Sigmund ya, itu ada istilah id ego, super ego. Nah, ini sepertinya hampir sama ya. Misalnya id itu merupakan bagaimana pemikiran kita, kemudian ego itu nanti pemikiran kita terwujud di dalam perbuatan. Nah, kemudian nanti super ego itu bagaimana perbuatan kita itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kita miliki. Apa nilai agama, nilai sosial, nilai masyarakat, kemasyarakatan. Nah, itu yang kemudian menyebabkan sikap perbuatan manusia itu dibatasi oleh super ego, oleh norma-norma, oleh nilai-nilai agama. Nah, ini kebudayaan tampaknya juga hampir sama dengan istilah yang ada di dalam psikologi. Nah, kemudian apabila pikiran, karya, dan hasil karya manusia itu diperoleh melalui proses belajar, nah itu yang disebut sebagai kebudayaan. Seperti misalnya manusia itu memiliki rasa lapar ya. Lapar itu kemudian nanti diwujudkan melalui dia makan. Nah, makan itu kemudian kalau kemudian dia mengambil makanan atau mencari makanan di hutan dan sebagainya, itu merupakan naluri, penyaluran naluri bahwa manusia kalau lapar itu makan dan kemudian mencari makanan. Nah, tetapi kalau dia makan itu merupakan proses belajar yang menjadi bagian dari kebudayaan, maka kemudian makan itu diwujudkan dengan ada piring, garpu di kiri, sendok di kanan, kemudian ada minum di sebelah kanan atas, makan menggunakan serbet yang diletakkan di pangkuan itu ya. Nah, itu bagian dari kebudayaan. Atau kemudian makan itu menggunakan daun, dipincuk kalau orang Jawa mengatakan. Nah, kemudian makan menggunakan tangan. Nah, itu merupakan bagian dari kebudayaan yang dipelajari manusia sejak dia masih kecil ya sampai dia kemudian menjadi sebuah kebiasaan, karena proses belajar itu kan melalui kebiasaan. Nah, itu kemudian manusia mengenal itu sebagai bagian kebudayaan. Mengapa orang Jawa makan itu kemudian lasi liwet itu dipincuk. Nah, itu bagian dari kebudayaan Jawa yang kemudian tidak ada di dalam kebudayaan di luar Jawa. Istilah dipincuk itu. Kemudian kalau orang barat membawa kebudayaan bahwa makan itu piring ditelungkupkan, sendok di kanan, garpu di kiri, minuman diletakkan di sebelah
kanan atas. Nah, itu merupakan bagian kebudayaan barat ya yang kemudian dibawa ke berbagai belahan dunia. Nah, disitulah kebudayaan. Kita akan mengatakan itu merupakan bagian dari proses belajar. Nah, dari definisi kebudayaan inilah kemudian kita mengenal wujud kebudayaan. Karena definisi kebudayaan itu mencakup 3 hal yang diperoleh dari proses belajar, maka wujud kebudayaan pun ada 3. Ya, yang pertama adalah ide, gagasan, atau nilai yang disebut sebagai sistem budaya. Yang kedua adalah kelakuan berpola manusia dalam masyarakat yang disebut sebagai sistem berpola, sistem sosial ya. Jadi ide, gagasan, nilai itu kemudian terwujudkan di dalam perilaku. Kelakuan berpola manusia itu kan berarti perilaku manusia itu di dalam masyarakat. Mengapa disebut kelakuan berpola manusia dalam masyarakat, bukan kelakuan berpola manusia saja? Karena kebudayaan itu mencakup bukan hanya individu, tetapi individu itu di dalam masyarakat. Sehingga mungkin orang Jawa itu akan memiliki nilai kebudayaan yang sama. Karena meskipun individu, mereka bagian dari sebuah masyarakat yang mendukung apa yang disebut sebagai kebudayaan Jawa. Mengapa ide, gagasan, nilai misalnya dalam budaya Jawa itu dikatakan bahwa orang yang sopan itu memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Nah, oleh karena itu anak-anak itu sejak kecil kemudian di dalam perilakunya, karena mengatakan di dalam pemikirannya bahwa yang sopan itu memberikan dengan tangan kanan, maka anak-anak Jawa itu sejak kecil itu akan diajarkan oleh orang tuanya untuk memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Ketika anak itu karena belum tahu apa-apa, anak itu memberikan sesuatu dengan tangan kiri, maka orang tuanya akan memindahkan apa yang akan diberikan itu ke tangan kanannya dan mengacungkan tangan kanan itu kepada orang lain. Dan itu akan dilakukannya berulang-ulang atau disebut didrill. Sampai kemudian anak itu paham. Nah, ini sistem nilai itu, sistem budaya itu kemudian terwujud dalam sistem sosial. Pemikiran itu terwujud dalam perbuatan atau perilaku. Misalnya kalau anak-anak itu perilaku yang sopan itu apabila anak itu mencium tangan orang tuanya. Nah, ini maka anak-anak itu kalau kita lihat sejak kecil itu sudah diajarkan orang tuanya kalau pamit pergi itu mencium dulu tangan orang tuanya. Kalau turun dari kendaraan di antar sekolah itu pasti kita lihat mereka mencium tangan ayah ibunya. Nah, ini didrill terus ya, jadi diulang-ulang terus menekankan hal tersebut sampai anak itu paham bahwa itu adalah perilaku yang santun menurut budaya Jawa. Nah, kemudian yang ketiga itu hasil karya manusia, jadi itu berupa artefak. Hasil karya manusia itu berupa benda. Nah, kemudian wujud kebudayaan itu ide, gagasan, nilai. Ide, gagasan, nilai itu memiliki pengertian. Ide, gagasan, nilai itu bersifat abstrak. Ya, pemikiran itu bersifat abstrak. Abstrak itu artinya hanya ada dalam pemikiran kita, ya, tidak berupa benda konkret. Kalau benda itu bersifat konkret, dapat dipegang, dapat dilihat, ya. Tetapi kalau abstrak itu sesuatu yang tidak dapat dilihat, tetapi nanti hasilnya itu bisa diperoleh atau bisa dilihat melalui sikap perbuatan maupun melalui artefak. Ide, gagasan, nilai bersifat abstrak dan hanya ada dalam pikiran manusia pelaku kebudayaan tersebut. Nah, itu berupa adat istiadat ya. Adat istiadat adalah tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan manusia dalam masyarakat. Ya, seperti saya tadi katakan, kebudayaan ini merupakan milik masyarakat. Ya, meski terdiri dari individu-individu. Nah, ini individu itu kemudian merupakan bagian dari masyarakat. Nah, masyarakat itu mendukung satu bentuk kebudayaan. Sehingga itu ada adat istiadat. Adat istiadat itu yang mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan
manusia di dalam masyarakat. Seperti tadi saya katakan apa yang santun menurut budaya Jawa, ya seperti itu tadi, misalnya yang sederhana saja sejak kecil diajari ya perilaku yang santun itu ya. Yang santun itu adalah memberikan benda atau sesuatu kepada orang lain dengan tangan kanan. Kemudian kita kalau mau pergi itu bersalaman, mencium tangan kedua orang tua misalnya. Nah, itu budaya yang santun menurut budaya Jawa. Nah, itu akan berbeda pada budaya yang lain, misalnya dalam budaya Barat. Itu memberikan sesuatu itu seringkali kita lihat ada yang dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri, meskipun tidak kidal, tetapi mereka tidak mempedulikan ya, tidak terlalu berpikir bahwa santun seperti budaya Jawa itu menjadi hal yang utama. Yang penting bagi mereka adalah benda yang dibawa itu sudah diberikan kepada orang lain, entah dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Nah, itu sesuatu yang memang sangat berbeda dengan budaya kita. Kemudian juga misalnya kalau kita itu kan dalam budaya Jawa itu kan pasti memberikan memanggil orang-orang yang jauh lebih tua itu dengan Mas, Mbak, Bapak, Ibu. Kemudian yang lebih muda itu dengan Dik. Yang sama-sama sejajar dari segi usia maupun status sosial itu kita memanggilnya, karena kalau tidak akrab yaitu Mbak, Mas. Tapi begitu kalau kita hubungannya akrab pasti memanggilnya jangkar ya. Nah, itu juga bentuk kesantunan dalam budaya Jawa. Kalau misalnya menemui seseorang yang memanggil orang tuanya itu namanya saja, itu pasti dianggap loh bocah iki kok ora sopan gitu ya. Nah, seperti semacam itu. Nah, itu akan berbeda pada budaya Barat. Dalam budaya Barat itu tidak wajib ya orang yang lebih muda memanggil orang yang lebih tua Bapak, Ibu, Kakak, Mas, Mbak, itu tidak wajib. Begitu juga pada yang lebih muda itu Dek, itu tidak wajib. Kadang kita melihat ya mereka memanggil gurunya itu jangkar. Ya, semacam itu. Nah, ini berbeda budaya, berbeda cara berpikir dan cara berperilaku. Sehingga kita tidak bisa mengatakan budaya saya lebih baik dari budaya orang lain. Itu tidak bisa, karena ini merupakan hasil ciptaan manusia di dalam masyarakat ya, dan merupakan perilaku yang disepakati oleh anggota masyarakat ya, oleh anggota masyarakat tersebut. Nah, di sini adat istiadat terdiri dari nilai budaya. Jadi terdiri dari nilai budayanya itu apa? Yang santun itu bagaimana gitu ya. Kemudian norma-norma masyarakat, kemudian sistem hukum. Nah, sistem hukum di sini bukanlah sistem hukum yang bersifat hukum negara ya, tetapi lebih kepada hukum adat. Hukum adat. Mungkin kalau di Jawa itu sudah tidak lagi ada hukum adat ya, karena kita mengikuti hukum negara. Tetapi kalau di luar Jawa ya, seperti di Papua itu misalnya, di sana masih banyak sekali berlaku adanya hukum adat ya, hukum adat, sistem hukum adat ya yang dipatuhi oleh anggota masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial itu berupa kelakuan berpola ya, meliputi aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain yang terpola dalam waktu lama. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau sistem budaya itu bersifat abstrak, maka sistem sosial itu bersifat konkret, berupa perilaku yang bisa kita lihat. Ya, berupa perilaku, sikap, perbuatan yang terjadi akibat kita memiliki atau sebagai pendukung sistem budaya yang bersifat abstrak tadi. Nah, ini terpola dalam waktu lama ya, karena sistem sosial ini
yang terjadi akibat adanya sistem budaya tadi itu dipolakan di dalam masyarakat kepada individu-individu itu bahkan sejak generasi lama hingga saat ini terjadi pewarisan sistem budaya dan sistem sosial tadi di dalam kehidupan manusia di dalam masyarakatnya itu mungkin sudah berabad-abad lamanya. Nah, di sini nilai budaya atau sistem budaya yang dianggap sudah tidak sesuai, ya itu pasti akan digantikan, ya. Tetapi sistem budaya yang masih layak untuk dipertahankan itu akan dipertahankan dari generasi ke generasi. Nah, kemudian nanti terwujud dalam sistem sosial. Seperti tadi ya, sistem budaya tentang kesantunan itu tadi kan itu tidak hanya pada saat generasi sekarang saja, tetapi itu dari generasi nenek kita, nenek moyang kita dan sebagainya itu terjadi pewarisan dari generasi ke generasi. Kemudian menurut Talcott Parsons, sistem sosial terdiri dari 4 hal, yaitu adanya 2 orang atau lebih, ya, karena itu bukan bersifat individu ya, tetapi kemasyarakatan, sehingga ini mensyaratkan adanya 2 orang atau lebih. Kemudian terjadinya interaksi di antara mereka, kemudian bertujuan tertentu, memiliki struktur dan simbol, serta memiliki harapan bersama. Nah, harapan bersama itu tentu saja terkait dengan harmonisasi masyarakat, ya, sistem budaya yang terwujud dalam sistem sosial tadi. Tentu tujuan utamanya adalah terjadinya harmonisasi masyarakat. Kemudian yang 3 itu adalah hasil karya. Nah, hasil karya ini seperti halnya sistem sosial itu bersifat konkret, bisa dilihat, ya, bisa diraba. Ya, hasil karya itu kita sebut juga dengan artefak. Dalam hasil karya manusia dalam masyarakat berupa benda. Nah, jadi ada 3 tadi ya. Wujud budaya, keterangannya ya ada 3, sistem budaya, sistem sosial, dan hasil karya manusia. Nah, di bawah ini kita lihat ya adanya beberapa gambar. Nah, gambar pertama itu gambar hutan. Hutan itu apakah bisa kita masukkan kebudayaan? Hutan ini tidak bisa kita masukkan sebagai kebudayaan, karena kebudayaan itu merupakan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar. Sementara hutan di sini ini masih masih murni ya, berupa hutan yang belum diberdayakan oleh manusia, jadi bukan termasuk bagian kebudayaan. Kemudian yang kedua ini upacara pernikahan. Nah, di dalam upacara pernikahan Jawa itu pasti ada adat di mana pengantin perempuan itu mencuci kaki pengantin laki-laki. Jadi pada tahap awalnya dulu itu memecahkan telur dulu, kemudian nanti kaki pengantin laki-laki yang kena isi telur tadi kemudian dicuci, dibasuh oleh pengantin perempuan dan kemudian nanti dilap kakinya. Nah, ini bagian dari kebudayaan ya, karena diperoleh melalui proses belajar, merupakan simbol atau lambang pengabdian seorang istri di dalam pernikahan nanti itu kepada suami. Istri wajib mengabdi ya kepada suami. Nah, ini merupakan bagian dari kebudayaannya, diperoleh melalui proses belajar. Kemudian pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu kalau di berbagai negara termasuk di Indonesia itu dilakukan dengan menggunakan kotak suara, di mana nanti kita memilih salah satu wakil rakyat atau presiden itu melalui surat suara yang kemudian dimasukkan di dalam kotak suara. Nah, itu hasil kebudayaan ya, diperoleh melalui proses belajar, tidak berdasarkan naluri. Nah, ini tentu saja pemilihan umum itu merupakan bagian dari kebudayaan ya, demokrasi masyarakat. Kemudian pertunjukan ketoprak.
ya, kesenian itu ya, kita masyarakat itu selalu menganggap bahwa kebudayaan itu kesenian. Nah, kesenian ini bagian dari kebudayaan. Kemudian berikutnya ini adalah pegawai-pegawai di pabrik, di mana di dalam proses produksi di pabrik itu menggunakan alat-alat industri. Nah, itu merupakan bagian dari kebudayaan, di mana manusia itu kan menginginkan bagaimana dalam hidupnya itu selalu selalu melakukan penemuan-penemuan untuk kemudahan kehidupan manusia. Nah, salah satu temuan manusia itu adalah mesin-mesin industri, di mana proses produksi itu akan lebih mudah, lebih cepat, efisien dengan adanya temuan-temuan di bidang industri. Kemudian ini nelayan membawa jala. Nah, ini juga bagian dari kebudayaan, di mana manusia itu kemudian menemukan jala untuk mendapatkan ikan yang lebih banyak daripada dia mancing. Ya, ini kemudian temuan berikutnya itu tidak lagi menjala dengan menggunakan jala, tetapi menggunakan mesin, ya, sehingga temuan ikannya itu akan lebih melimpah daripada menggunakan jala. Nah, ini salah satu upaya bagaimana manusia melakukan penemuan-penemuan dalam bidang tersebut untuk mempermudah kehidupan manusia. Nah, itu bagian dari kebudayaan. Nah, kemudian ini rumah ibadah pura. Nah, ini merupakan bagian dari kebudayaan ya, karena manusia ini menemukan tempat-tempat ibadah ya, yang bangunan berupa artefak yang berbeda antara satu agama dengan agama yang lain. Kemudian proses belajar mengajar. Nah, ini juga merupakan bagian dari kebudayaan ya. Pembelajaran bersifat active learning, di mana anak-anak ini lebih banyak aktif untuk membuat karya ya, dan di sini bagian dari kebudayaan. Selain wujud kebudayaan itu ada 7 macam unsur kebudayaan. Nah, di antara gambar-gambar yang sudah saya tampilkan tadi, ini ada beberapa unsur kebudayaan pada gambar-gambar tersebut. Ini menjelaskan bahwa kebudayaan itu beragam. Ya, yang pertama adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Nah, sistem religi dan upacara keagamaan ini tidak menyangkut mengenai isi kitab suci masing-masing agama, ya. Tapi bagaimana religi dan upacara keagamaan yang ada di situ itu merupakan bagian dari kebudayaan. Kemudian sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ya, kemudian yang ketiga sistem pengetahuan. Nah, yang keempat itu bahasa. Yang kelima kesenian. Keenam sistem mata pencarian hidup. Ketujuh sistem teknologi dan peralatan. Jadi ada 7. Ya, yang pertama itu sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Nah, kalau kita lihat gambar contoh yang di atas, itu rumah ibadah ini agama Hindu pura, itu masuk dalam sistem religi dan upacara keagamaan. Kemudian sekolah, di mana kemudian dalam perkembangannya pembelajaran itu mengalami kemajuan ya. Semula itu tidak menggunakan active learning, kemudian berbasis active learning. Nah, ini merupakan bagian dari sistem pengetahuan. Kemudian di atasnya lagi ini pekerja pabrik menggunakan mesin industri ini, dan kemudian nelayan menggunakan jala, itu merupakan sistem teknologi dan peralatan. Ya. Lalu ketoprak itu bagian dari kesenian. Kemudian upacara pernikahan ini juga merupakan bagian dari sistem dan organisasi kemasyarakatan.
Nah, ada 7. Nah, di antara 7 ini yang paling sulit berubah adalah sistem religi dan upacara keagamaan. Ya, karena religi dan upacara keagamaan pada masing-masing agama itu pada zaman dahulu sampai sekarang itu kan tidak berubah ya. Meskipun ada perubahan itu tidak banyak ya. Tetapi dari ketujuh unsur kebudayaan itu yang paling mudah berubah adalah sistem teknologi dan peralatan. Itu paling mudah berubah. Setiap saat itu akan berubah dengan cepat. Nah, kalau kita melihat pada sistem teknologi dan peralatan itu misalnya pada zaman dulu itu HP ya. HP itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki HP. Karena HP pada waktu pertama kali ditemukan itu hanya perusahaan Sony Ericsson ya dari Amerika Serikat itu yang memproduksi HP, dan hanya orang tertentu yang kalau di Indonesia itu hanya orang tertentu yang bisa memiliki karena harganya yang sangat mahal. Nah, itu kemudian bersamaan dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, itu kemudian HP itu tidak hanya diciptakan oleh Sony Ericsson ya, kemudian ada Samsung ya, kemudian ada Nokia dan sebagainya dari Korea, dari Jepang, kemudian yang terakhir itu Cina. Nah, kemudian produk-produk tersebut juga bersaing dari segi harga. Ya, kemudian yang dari Cina itu jauh lebih murah daripada yang dari Korea maupun dari Jepang. Kemudian dari Jepang dan Korea lebih murah daripada buatan barat. Sehingga kemudian karena harganya yang sangat bersaing, di mana Cina itu memproduksi handphone yang dengan harga yang jauh lebih murah, maka orang-orang dari berbagai strata ekonomi itu bisa membeli dan menggunakan HP dalam kehidupan sehari-hari. Dengan teknologi yang semakin canggih, misalnya teknologinya Android, sehingga HP itu yang bentuknya kecil itu ya bisa digunakan untuk berbagai fungsi ya, mencari data-data di Google, melakukan Zoom, melakukan pembelajaran dengan Google Classroom ya. Kemudian juga Instagram, Facebook, kemudian email, itu semua dilakukan melalui perangkat, tidak lagi melalui laptop atau komputer, tapi cukup melalui HP. Ya, benda yang kecil itu ternyata memiliki fungsi yang sangat banyak di zaman sekarang. Nah, ini sistem teknologi dan peralatan itu mengalami perkembangan yang sangat pesat dibandingkan dengan religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, dan sistem mata pencarian hidup. Nah, Anda nanti bisa mencari lagi contoh yang lain mengenai cepatnya perkembangan teknologi dan peralatan selain yang sudah saya sebutkan mengenai handphone, ya, perkembangan handphone tadi. Nah, berikutnya mengenai sifat kebudayaan. Nah, di sini sifat kebudayaan seperti tadi ya, terwujud melalui perilaku manusia. Ya, kalau abstrak kan tidak terlihat, jadi sifat kebudayaan itu harus diwujudkan melalui perilaku. Orang Jawa pasti mendukung satu perilaku yang sama, mana yang bisa diterima sebagai bagian dari masyarakat Jawa. Telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya generasi tertentu. Jadi kebudayaan itu sudah ada pada zaman dulu, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari nenek moyang ke nenek kita, ke ibu kita, ke kita, nanti kita mewariskannya kepada anak kita. Anak kita mewariskan kepada cucu kita. Jadi itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kebudayaan-kebudayaan yang dianggap sebagai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman atau nilai-nilai baru, itu kemudian pelan-pelan itu akan hilang dengan sendirinya, digantikan oleh yang baru ya, kebudayaan yang baru yang baik ya. Seperti misalnya dalam adat pernikahan saja ya, misalnya kalau dulu kan adatnya banyak ya, dari melempar bunga ya, kemudian sampai mencuci kaki suami,
kemudian sampai adat kacar kucur, dulang-dulangan, dan sebagainya. Itu memiliki simbol dan nilai budaya tertentu. Dan upacara ini bisa berlangsung sangat lama, ya, tetapi bersamaan dengan perkembangan zaman itu kemudian bagian-bagian tertentu dari upacara-upacara pernikahan yang simbolis tadi dihilangkan ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengantin ya. Mungkin ada bagian upacara mencuci kaki suami itu dihilangkan ya, ada semacam itu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk itu tadi ya, perubahan yang dilakukan di dalam kebudayaan ya, yang karena perkembangan zaman. Kemudian ketiga, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisi kewajiban ya, tindakan yang diterima atau ditolak, tindakan yang dilarang atau diizinkan. Ya, jadi seperti tadi, kebudayaan Jawa mengatakan hal-hal yang sopan yang harus dilakukan manusia itu misalnya memberikan sesuatu itu harus dengan tangan kanan, tidak boleh dengan tangan kiri. Kalau dengan tangan kiri itu tidak sopan. Ya, sehingga kemudian karena kita terbiasa sejak kecil itu sudah diberi didrill ya oleh orang tua itu, karena orang tua pendukung budaya Jawa itu bahwa memberi sesuatu dengan tangan kanan, maka kita akan selalu memberikan sesuatu dengan tangan kanan. Nah, ketika ada orang memberikan kita sesuatu dengan tangan kiri dan orang itu tidak kidal, pasti dikatakan perbuatan orang ini tidak sopan ya. Kok kurang ajar ya orang ini, misalnya begitu. Kemudian juga yang sopan itu adalah ketika akan pergi itu mencium tangan kedua orang tua. Kalau di sekolah itu datang itu mencium tangan guru, pulang juga mencium tangan guru. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk kesantunan dalam budaya Jawa. Nah, kemudian misalnya ada lagi memanggil orang yang lebih tua itu dengan Pak, Bu, Kakak, Mas, Mbak, yang lebih muda Dek. Nah, itu juga merupakan bentuk kesantunan budaya Jawa yang diterima dalam budaya tersebut. Kalau misalnya melihat anak Jawa misalnya memanggil gurunya tanpa Pak Guru, Pak, atau tanpa Bu, itu tentu kemudian orang menganggapnya keterlaluan atau dalam tanda petik, kurang ajar dengan gurunya gitu ya. Nah, kemudian jenis kebudayaan. Jenis kebudayaan itu ada dua, yaitu kebudayaan material. Kebudayaan berupa benda, ya, benda yang bisa kita lihat, kita raba itu ya. Objek fisik kebudayaan beserta cara menggunakannya. Ya tadi seperti misalnya kebudayaan material tadi, misalnya mesin industri. Dulu orang belum mengenal mesin industri, betapa pekerjaan itu lama sekali selesai. Tapi begitu manusia itu bisa menemukan mesin industri, segala proses produksi di dalam industri itu berlangsung dengan cepat. Manusia tidak lagi mengerjakannya sendiri, manusia mengendalikan mesin tersebut. Nah, ini pekerjaan akan berlangsung dengan sangat cepat, ya, karena kebudayaan itu fungsinya adalah mempermudah kehidupan manusia. Ya. Kemudian diikuti dengan cara menggunakannya, ya, cara menggunakan mesin produksi tadi. Kemudian kebudayaan imaterial berupa kepercayaan, adat istiadat, ideologi, dan sebagainya. Ya, tadi seperti tadi ya, memberikan sesuatu dengan tangan kanan, itu kebudayaan imaterial ya, ada di dalam pemikiran setiap manusia pendukung kebudayaan tersebut, dan dia berusaha melakukan nilai-nilai budaya tersebut di dalam sistem sosialnya atau di dalam perilakunya atau kebudayaan materialnya ya. Nah, di sini ada sistem nilai budaya. Ini nanti kalau misalnya Anda skripsi itu menganalisis dengan antropologi sastra, nah ini kebudayaan ini mulai dari teorinya sampai ke sistem nilai budaya itu menjadi pisau analisis ketika Anda meneliti dengan menggunakan antropologi sastra. Nah, sistem nilai budaya adalah pedoman tertinggi tingkah laku manusia. Sistem nilai budaya melekat pada manusia dan sulit berubah dalam waktu singkat. Jadi sistem nilai budaya itu tertinggi, yang abstrak tadi ya, yang tertinggi untuk menjadi pedoman bagi tingkah laku manusia.
Nah, ini melekat pada manusia ya, sebagai pendukung kebudayaan tertentu itu melekat pada manusia dan sulit berubah dalam waktu singkat ya. Mungkin perubahannya bisa bertahun-tahun ya. Tidak langsung berubah begitu saja ya, karena itu menyangkut masyarakat, bukan hanya menyangkut individu. Orientasi nilai budaya menurut Kulkon itu ada 5, yaitu hakikat hidup manusia. Yang kedua, hakikat karya manusia. Ketiga, hakikat waktu manusia. Keempat, hakikat alam manusia. 5, hakikat hubungan manusia. Jadi ada 5. Nah, ini kemudian terwujud seperti di dalam tabel. Hakikat hidup manusia atau masalah dasar hidup ya, itu adalah hakikat hidup. Ada nilai-nilai budaya ya, atau sistem budaya tertentu itu yang menganggap bahwa hidup itu buruk. Dari sepanjang hidup itu hidup itu buruk, sehingga orang itu harus prihatin terus-menerus di dalam hidupnya. Itu ada ya yang memiliki orientasi budaya seperti itu. Lalu orientasi nilai budaya hidup itu baik ya, sehingga manusia bersifat optimistik di dalam menghadapi hidup. Nah, kalau orang Jawa itu berorientasi nilai budaya hidup itu buruk, tetapi manusia harus berjuang agar hidup itu baik ya, atau yang dalam bahasa Jawa disebut nrimo ing pandum. Nrimo ing pandum itu bukan bersifat nrimo yang fatalistik. Nilai fatalistik ya sudahlah, Tuhan memberikan hidup saya seperti ini, ya sudah saya terima. Tetapi nrimo ing pandum itu ya kita melihat hidup itu buruk ya. Hidup itu kan selalu harus penuh perjuangan. Misalnya hidup itu penuh perjuangan. Nah, tetapi dia tidak menerima hidup itu begitu saja. Dia selalu berusaha dan berjuang agar hidupnya itu jauh lebih baik dari yang kemarin. Nah, itu manusia Jawa itu seperti itu. Jadi memiliki orientasi nilai budaya yang sangat bagus, atau yang kita sebut nrimo ing pandum itu ya. Kita menerima hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tetapi kita harus tetap berusaha agar hidup kita itu jauh lebih baik. Kemudian hakikat karya. Ada nilai budaya tertentu yang mengatakan karya itu untuk nafkah hidup. Jadi orang itu berkarya atau bekerja itu untuk nafkah hidup, untuk mendapatkan uang. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan orientasi nilai budayanya itu ya, pada budaya tertentu karya itu untuk kedudukan, kehormatan. Jadi orang bekerja itu orientasinya adalah untuk mendapatkan kedudukan atau kehormatan. Nah, ini yang ketiga, ini yang terbaik ya. Karya untuk menambah karya. Jadi orang itu bekerja untuk menambah bobot dari pekerjaannya. Jadi tidak berorientasi pada semata-mata pada uang, dan tidak berorientasi semata-mata pada kedudukan, kehormatan, tetapi melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita sudah melakukan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, itu pasti nafkah hidup, kedudukan, dan kehormatan itu akan menyertai. Jadi semata-mata orang berkarya itu sebetulnya ya untuk berkarya saja. Seperti kalau orang Jawa menyebutnya itu entuk jeneng se, lage entuk jeneng. Nah, itu karya untuk menambah karya. Hakikat waktu manusia. Ada yang berorientasi ke masa kini, sekarang ya sekarang, besok dipikir nanti, atau berorientasi ke masa lalu ya, selalu mengingat kejayaan-kejayaan di masa lalu. Tetapi yang terbaik adalah berorientasi ke masa depan ya. Kita tidak melupakan masa lalu sebagai bagian dari sejarah hidup ya, sebagai bagian dari kita selalu merefleksi diri. Tetapi kita tidak boleh melupakan juga masa kini ya, saat ini bagaimana. Kemudian untuk diorientasikan kepada masa depan. Apa saja rencana-rencana yang kita lakukan untuk masa depan. Kenapa orang bisa menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi? Itu karena dia tidak memusatkan hidupnya untuk berorientasi ke masa kini dan masa lalu, tetapi dia selalu berorientasi ya, para ilmuwan itu berorientasi ke masa depan. Bagaimana caranya supaya menemukan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk kesejahteraan hidup manusia.
Hakikat alam manusia, ada yang berorientasi nilai budaya tunduk kepada alam. Ada yang berorientasi budaya menjaga keselarasan dengan alam. Ada yang berorientasi budaya menguasai alam. Ya, tunduk kepada alam itu artinya bahwa apapun yang Tuhan berikan terkait dengan alam, itu manusia tunduk, ya, tunduk saja kepada alam. Jadi dia hanya memanfaatkan misalnya tanaman, ya, kemudian hasil hutan, ya. Pada zaman dulu kan seperti itu, ya. Nah, kemudian untuk digunakan sebagai bahan makanan tanpa upaya untuk mengolah, sehingga kalau terjadi kelaparan, bahaya kelaparan akibat hutan tidak lagi menyediakan bahan pangan bagi manusia. Nah, ini manusia akan mengalami penderitaan akibat kita tunduk kepada alam. Nah, akhirnya kemudian karena manusia makhluk yang berakal, ini kemudian manusia berusaha menundukkan alam dengan melakukan penemuan yang paling sederhana, itu misalnya batu, yang kemudian batu itu dibentuk sedemikian rupa sampai bisa digunakan untuk mengolah tanah. Dari mengolah tanah ini kemudian manusia menanam bahan makanan, sehingga dia tidak lagi tunduk kepada alam. Nah, bahan makanan yang dipelihara dan diolah sedemikian rupa ini kemudian menghasilkan misalnya padi. Nah, padi itu kemudian digunakan sebagai bahan makanan bagi manusia. Nah, ini tidak lagi tunduk kepada alam. Nah, menjaga keselarasan dengan alam ini kemudian padi itu sudah panen misalnya. Ini kemudian supaya menjaga keselarasan dengan alam, itu orang pada zaman dulu kemudian ditanami tanaman-tanaman yang lain, yang kemudian setelah itu ditanami padi lagi, seperti itu, supaya bisa menjaga keselarasan dengan alam. Nah, ini yang berikutnya adalah menguasai alam, ya, seperti tadi ketika pada zaman dulu itu manusia tunduk kepada alam, apapun yang alam berikan itu dimakan, ya, sebagai bahan makanan, tidak berupaya untuk bagaimana menguasai alam. Nah, kemudian dalam perkembangannya ternyata tunduk kepada alam ini ketika tanaman itu tidak menghasilkan apa-apa, manusia tidak bisa makan. Terjadi bencana kelaparan. Akhirnya manusia mencoba menemukan teknologi sederhana pengolahan tanah, yaitu terbuat dari batu yang kemudian bisa digunakan untuk mengolah tanah, ya, kemudian bisa menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan. Dalam perkembangannya manusia kemudian menggunakan hewan ternak, contohnya kerbau. Dalam perkembangannya manusia kemudian menemukan traktor untuk mengolah tanah yang jauh lebih cepat, ya, daripada menggunakan binatang seperti misalnya kerbau. Nah, maka kalau kita lihat sekarang itu sudah tidak lagi tanah pertanian itu menggunakan kerbau, ya, tetapi sudah menggunakan traktor. Nah, itu upaya-upaya menguasai alam. Meskipun menguasai alam, tetapi jangan lupa bahwa kita harus selalu menjaga keselarasan dengan alam. Hakikat hubungan manusia. Nah, ada yang berorientasi horizontal. Horizontal itu sejajar. Manusia itu sama, sejajar. Berorientasi vertikal itu ada jenjang-jenjang atau tingkat-tingkat dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat itu, yang ada yang tertinggi, ada yang terendah. Kemudian individualisme, ya, manusia itu ya tidak sendirian, ya, tidak menganggap bahwa dia ada itu karena tergantung kepada orang lain di dalam sebuah masyarakat. Nah, orang Jawa itu berorientasi vertikal dan horizontal. Berorientasi vertikal itu artinya di Jawa itu kan ada berbagai macam stratifikasi sosial. Orang membaginya menjadi bangsawan itu sebagai stratifikasi tertinggi. Kemudian yang kedua itu priayi, yang terdiri dari kaum pegawai. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah buruh, ya, buruh dan petani itu sebagai wong cilik. Nah, itu orientasinya bersifat vertikal. Nah, yang mendapatkan privilege atau mendapatkan keistimewaan tertinggi itu tentu saja bangsawan. Nah, kalau pada zaman dulu mendapatkan privilege tertinggi, ya, itu adalah raja. Ya, kalau dalam budaya Jawa raja itu mendapatkan privilege atau itu tadi, ya, keistimewaan tertinggi. Oleh karena itu, karena bersifat vertikal, maka
orang Jawa itu menghasilkan kebudayaan Jawa, di mana di situ terjadi terjadi tingkat-tingkatan sosial, mengatur bagaimana bersikap. Seperti tadi kepada orang yang lebih tua itu bagaimana kita bersikap, kepada yang lebih muda bagaimana. Kemudian bahasa Jawa ada ngoko, kromo, kromo inggil, bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua menggunakan kromo, bagaimana berbicara kepada yang seusia tapi hubungannya jauh itu kromo, tetapi kalau dengan yang seusia hubungannya dekat ngoko, kepada yang lebih muda itu ngoko ya sebagainya. Itu diatur dalam budaya Jawa karena budaya Jawa itu berorientasi vertikal dan sekaligus berorientasi horizontal ya, adanya penghormatan kepada sesama manusia ya. Meskipun kita itu berorientasi vertikal, tetapi terhadap sesama manusia itu harus memiliki sikap menghormati. Materi berikutnya saya lanjutkan adalah tentang perubahan kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bersifat dinamis, tidak bersifat statis. Ketika kebudayaan itu bersifat statis itu artinya bahwa manusia sudah mati ya. Ketika manusia itu ada, maka akan selalu terjadi perubahan kebudayaan. Ya. Perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai-nilai, sikap, dan perilaku masyarakat. Ya. Jadi ini perubahan kebudayaan itu tidak bisa dipastikan kapan. Tetapi yang bisa dipastikan adalah kebudayaan itu pasti mengalami perubahan. Apabila kebudayaan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, maka dia pelan-pelan itu akan hilang. Ya, kemudian digantikan oleh nilai-nilai sistem budaya dan sistem sosial yang baru. Tapi apabila dia masih bisa dipertahankan, maka kebudayaan itu akan tetap bertahan. Nah, kebudayaan itu juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ya, perkembangan zaman. Mungkin kita bisa melihat ya, kita nanti bisa mencari contoh-contoh yang lain. Yang saya berikan contoh tadi adalah mengenai upacara pernikahan ya, di mana beberapa simbol-simbol dari upacara pernikahan ketika bagian dari adat itu dihilangkan ya, seperti misalnya mencuci kaki suami itu ya, itu seringkali dihilangkan dalam budaya Jawa itu akibat adanya perubahan kebudayaan. Kemudian orang yang pertama kali itu menggunakan batu untuk mengolah tanah, kemudian menggunakan kerbau untuk mengolah tanah, dan kemudian digantikan oleh traktor, itu menunjukkan adanya perubahan kebudayaan. HP itu juga menunjukkan perubahan kebudayaan. Ya, yang ini mengikuti perkembangan kehidupan manusia. Bentuk perubahan kebudayaan itu ada perubahan yang lambat dan perubahan yang cepat. Perubahan kebudayaan yang lambat itu kita sebut sebagai evolusi. Sementara perubahan kebudayaan yang cepat itu kita sebut sebagai revolusi. Perubahan kebudayaan lambat atau evolusi itu adalah perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan perubahan kecil yang mengikuti dengan lambat. Ya. Jadi evolusi itu perubahan kebudayaan di mana berubahnya itu dalam waktu yang lama, pelan-pelan, sehingga manusia pendukung kebudayaan itu tidak merasa bahwa sebetulnya dia itu sudah berubah. Jadi perubahan itu sifatnya tidak dipaksakan ya. Manusia itu berubah dengan sukarela karena perubahannya itu terjadi perlahan-lahan. Pada evolusi, perubahan tanpa rencana dan merupakan hasil usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan pertumbuhan masyarakat. Ya, tadi seperti saya katakan, munculnya kebudayaan itu akibat manusia selalu ingin kehidupannya itu jauh lebih baik ya, hari ini dibandingkan hari kemarin, apalagi di masa depan ya, sehingga kemudian manusia itu selalu berupaya agar ada penemuan-penemuan dan sebagainya yang intinya adalah bagaimana supaya
kebudayaan itu lebih mempermudah dan mensejahterakan kehidupan manusia. Nah ini misalnya tadi ya, dari batu kemudian berubah menjadi manusia menggunakan kerbau, itu tidak dalam waktu singkat ya, tetapi dalam waktu yang lama, yang berabad-abad ya. Kemudian manusia menemukan traktor. Nah ini petani-petani atau pengusaha-pengusaha bidang pertanian itu menerima perubahan tersebut dari kerbau menjadi traktor misalnya, itu ya karena memang itu lebih praktis, lebih mudah, hasil juga lebih bisa dirasakan oleh masyarakat ya, sehingga manusia itu menerima perubahan yang bersifat perlahan-lahan tadi tanpa mereka dipaksa, dan mereka ikut berubah menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Itu disebut sebagai evolusi. Nah kemudian perubahan cepat itu disebut sebagai revolusi, adalah perubahan kebudayaan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Nah perubahan kebudayaan yang bersifat revolusi ini seperti dipaksakan ya, karena manusia itu dituntut untuk cepat berubah mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat, dan itu seringkali menyangkut dasar kehidupan masyarakat. Jadi kadang perubahan yang bersifat cepat itu diikuti dengan pertumpahan darah ya, karena manusia itu dipaksa untuk berubah, padahal mungkin manusia di dalam masyarakat itu belum ingin berubah. Nah ini saya beri contoh perubahan cepat atau revolusi kebudayaan itu terjadi akibat pengaruh politik ya. Seperti misalnya pada zaman dahulu itu muncul kapitalisme di belahan di khususnya di dunia barat ya. Nah kapitalisme itu dipandang lebih baik ya dibandingkan sebelumnya, di mana masyarakat itu bersifat agraris. Masyarakat agraris itu masyarakat yang yang mendukung atau yang mendukung di bidang pertanian ya. Ya kemudian karena ini dianggap tidak menuju ke kemajuan manusia ya. Kemudian manusia berusaha melakukan penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu ditemukanlah aneka macam industri. Nah kemudian munculnya industri itu menyebabkan munculnya kapitalisme. Nah ini pada awalnya disambut dengan baik ya, karena di situ ada hal-hal positif bagi kehidupan manusia. Tetapi apapun itu penemuan manusia, pastikan ada kekurangannya. Salah satunya adalah kapitalisme. Kapitalisme itu menimbulkan jarak ya, antara kelas proletar dan kelas penguasa. Nah, timbulnya jarak itu akibat karena adanya industri tadi. Ada kelas buruh, ada kelas kaum borjuis atau kaum pemilik modal. Nah, itu di dalam buku-buku itu disebutkan bahwa kaum pemilik modal itu seringkali bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan apa yang terbaik bagi pemilik modal. Nah, di sini buruh itu bekerja untuk kepentingan pemilik modal. Dia mendapatkan gaji serendah-rendahnya untuk keuntungan pemilik modal. Misalnya kalau pada masyarakat pertanian, buruh-buruh di bidang pertanian itu mengolah tanah. Tapi setelah panen itu dia bisa menikmati hasilnya. Misalnya hasilnya berupa padi atau jagung, itu bisa ikut menikmati hasilnya. Tetapi ketika di masyarakat kapitalis itu tidak lagi. Buruh-buruh misalnya membuat sepatu yang harganya 60 juta misalnya. Nah, dia hanya membuat sepatu itu tanpa bisa menikmatinya. Hanya bisa melihat melalui etalase sepatu yang dia buat, tapi tidak bisa memilikinya. Nah, di situ terdapat kesenjangan antara pemilik modal dengan kaum proletar. Kaum proletar ditekan bekerja sebanyak-banyaknya dengan upah serendah-rendahnya untuk kepentingan pemilik modal. Itu kalau dilihat dari segi kapitalis ya. Nah, kapitalisme yang menyebabkan kesenjangan inilah yang kemudian menimbulkan munculnya sosialisme.
Sosialisme menginginkan bahwa adanya kesejajaran antara kaum buruh dan pemilik modal dengan sama rasa sama rata. Nah, ini sosialisme itu kemudian diikuti dengan komunisme ya. Komunisme ini kemudian mengambil nilai-nilai sosialisme tadi sebagai bagian dari ideologinya. Nah, ideologi ini dibawa oleh Stalin dan Lenin di Rusia dengan mengajak kaum buruh dan tani itu untuk memperjuangkan sama rasa sama rata kedudukan antara kaum pemilik modal dan kaum buruh. Nah, ini kemudian menarik massa yang terdiri petani dan buruh itu untuk mendukung komunisme. Nah, ini kemudian terjadilah kudeta dengan menggulingkan Kaisar Rusia dari puncak kekuasaannya dan kemudian digantikan oleh Stalin yang kemudian oleh Lenin sebagai penguasa di Rusia ya. Kemudian diterapkanlah tadi ya sama rasa sama rata, di mana ada kesejajaran antara kaum buruh dan penguasa, kaum buruh dan kaum pemilik modal maksud saya. Dan kemudian nanti dengan adanya sama rasa sama rata itu masyarakat memiliki kepemilikan yang sama. Sementara itu perusahaan ya dan sebagainya itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, ini perubahannya itu begitu cepat karena di dalamnya itu selain selain mengubah ya dari yang lama ke yang baru ya, dengan munculnya komunisme yang menerapkan adanya sosialisme tadi, ini perubahannya itu begitu cepat ya, sehingga di sana juga untuk berubah itu membutuhkan pertumpahan darah masyarakatnya sendiri. Itu revolusi. Ciri-ciri revolusi mencakup perubahan yang luas meliputi ekonomi, politik, sosial, dan kepribadian manusia ya. Tadi terjadinya revolusi di Rusia ya, dari Kaisar Rusia yang kemudian digulingkan dan digantikan oleh Stalin dan Lenin ya. Mereka membawa ideologi komunisme yang kemudian mengambil nilai-nilai sosialisme ya, di mana sebetulnya sosialisme itu bukan bagian dari komunisme ya, karena sosialisme itu sebetulnya kan mengkritik kapitalisme. Kekurangan-kekurangan dari kapitalisme itu dikritik melalui sosialisme. Nah, dalam sosialisme itu kan dikatakan bahwa supaya terjadi kesetaraan antara buruh dan kaum pemilik modal itu tadi buruh-buruh diberi kesempatan untuk berpendidikan. Sehingga nanti mereka akan meningkat taraf hidupnya, tidak hanya sepanjang umur itu hanya menjadi buruh, tapi sampai pada level manajer, meskipun tidak bisa menjadi orang-orang yang di atas level manajer, tapi setidaknya itu mengalami peningkatan akibat pendidikan, itu yang dikatakan oleh sosialisme. Jadi tidak melalui upaya pertumpahan darah untuk mengubah masyarakat, tapi melalui evolusi sebetulnya, bukan revolusi. Tapi ide kesetaraan itu digunakan oleh Stalin dan Lenin untuk menggalang massa petani dan buruh di Rusia, yang kemudian ini digunakan sebagai upaya untuk untuk melakukan kudeta dan naik menjadi penguasa di Rusia. Jadi ini akan mengubah sekaligus ekonomi, politik, sosial, dan kepribadian manusia. Lalu perubahan bersifat radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan sosial yang telah ada. Nah, perubahan itu bersifat radikal, sehingga untuk berubah itu diperlukan pertumpahan darah, terutama dengan orang-orang yang dianggap tidak sepemikiran, yaitu terjadi pembunuhan di mana-mana supaya nilai-nilai baru yang diterapkan itu dapat dengan mudah diterima masyarakat. Nah, ini kalau pada masa komunisme di bawah Stalin dan Lenin itu memang banyak orang kemudian menjadi korban dan diterapkanlah pemerintahan otoriter pada waktu itu ya. Bagi siapa yang tidak setuju, siapa yang tidak mau, itu akan ditangkap dan kemudian dipenjarakan, bahkan ada juga yang dibunuh ya. Kemudian menggunakan paksaan dan kekerasan melawan penguasa untuk melakukan perubahan ya. Tadi ya,
ditangkap, bahkan ada yang dibunuh ya. Faktor penyebab perubahan kebudayaan, bertambah dan berkurangnya penduduk ya. Pertambahan penduduk tentu menyebabkan perubahan kebudayaan ya. Nah, misalnya tadi ya, dengan bertambahnya penduduk, kenapa hanya menggantungkan hidup dari pertanian yang dengan alat yang sangat sederhana, bagaimana supaya kita lebih mudah dan menghasilkan banyak bahan makanan, maka ditemukanlah traktor misalnya begitu. Ada penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tadi, pertentangan masyarakat atau peperangan, yaitu perubahan kebudayaan, revolusi tadi ya di Rusia itu untuk mengubah masyarakat itu dilakukan dengan cepat. Nah, kemudian masyarakat banyak yang menjadi korban, apalagi masyarakat yang menolak untuk diubah. Ya, terjadinya revolusi tadi, kemudian pola pikir masyarakat yang mengalami perubahan. Faktor penghambat perubahan kebudayaan. Nah, faktor penghambat perubahan kebudayaan itu antara lain kurang insentifnya komunikasi dengan masyarakat lain. Artinya bahwa masyarakat itu misalnya berada di pegunungan, di tempat terpencil, sehingga jarang bertemu dengan masyarakat dari kebudayaan yang lain. Ya, itu tentu saja kebudayaannya sangat pelan untuk berubah. Ada di Indonesia itu ada yang masih primitif misalnya, tidak bersamaan perubahan kebudayaan dengan penduduk di pulau-pulau yang lain misalnya. Nah, itu karena memang ada suku-suku tertentu itu yang tinggal di pegunungan-pegunungan, jarang berinteraksi dengan orang-orang yang ada di di daratan ya, di daratan ya, sehingga mereka perubahan kebudayaannya amat sangat lambat. Kemudian perkembangan iptek yang lambat ya, karena kurang intensif berkomunikasi dengan masyarakat lain, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya lambat. Kalau di Jawa misalnya sudah bertani menggunakan traktor, mungkin di sana masih menggunakan alat-alat yang sangat sederhana. Masyarakat yang masih tradisional, seperti tadi ya, prasangka negatif pada hal baru, ya mungkin menganggap bahwa perkembangan teknologi akan merusak kebudayaan mereka yang menurut mereka itu sangat baik, maka mereka tidak mau menerima hal-hal baru begitu saja. Nah, itu prasangka negatif pada hal-hal baru. Adat istiadat yang menentang adanya nilai baru, ya, itu hampir sama ya, karena adanya prasangka negatif, maka mereka menentang nilai-nilai yang bersifat baru. Tidak mau menerima nilai-nilai yang bersifat baru. Misalnya ada suku tertentu di Indonesia itu tidak mau menerima adanya hasil-hasil dari teknologi, ya. Sehingga mereka sama sekali tidak mau menggunakan alat-alat teknologi, penemuan-penemuan teknologi terbaru. Misalnya mereka menggunakan baju itu hasil tenunan tangan, tidak mau menggunakan baju yang di kainnya itu dihasilkan melalui pabrik. Mereka tidak mau menggunakan alat transportasi berupa bis atau angkutan umum, itu tidak mau. Jadi mereka kemana-mana itu jalan kaki, misalnya begitu. Nah, itu merupakan itu ya, adat istiadat yang menentang adanya nilai baru. Nilai-nilai ini terutama adalah terkait dengan teknologi. Nah, ini ada beberapa peristiwa perubahan kebudayaan. Pertama itu adalah kulturalek, perbedaan taraf kemajuan berbagai bagian kebudayaan masyarakat. Kulturalek terjadi jika irama perubahan dari dua unsur perubahan tidak sebanding. Salah satu unsur tertinggal dari unsur lainnya. Nah, kulturalek itu misalnya ada masyarakat tertentu yang kebudayaannya itu lebih maju daripada masyarakat yang lain, karena masyarakat yang satu itu di daratan ya lebih mudah bertemu dengan orang-orang baru, lebih mudah untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi ada masyarakat itu yang tinggal terpencil di gunung-gunung ya, yang jauh, yang apabila hendak ke daratan itu, ke dataran rendah itu, mereka harus melakukan perjalanan selama berminggu-minggu misalnya. Itu taraf kemajuan kebudayaan mereka tentu saja tidak sebanding
akan tertinggal dari yang lain. Itu disebut sebagai cultural lag. Cultural survival, cara tradisional yang tidak mengalami perubahan sejak dahulu sampai sekarang. Jadi masih survive nilai budayanya. Nah ini misalnya kalau dalam budaya Jawa seperti saya sebutkan tadi itu cultural survival, di mana memberikan sesuatu itu yang sopan dengan tangan kanan. Sehingga tangan kanan itu jauh lebih banyak fungsinya dibanding tangan kiri. Itu akibat karena nilai budaya kita itu mengatakan yang menyampaikan sesuatu yang sopan dengan tangan kanan, jangan dengan tangan kiri. Tapi dalam budaya lain, misalnya budaya barat, dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri itu tidak masalah. Yang penting benda itu tersampaikan kepada orang yang bersangkutan itu ya. Jadi berbeda budaya, berbeda sistem budayanya. Nah ini cultural survival apabila itu selama berabad-abad itu tetap bertahan dari dahulu sampai sekarang. Misalnya lewat di depan orang tua yang sedang duduk-duduk, itu anak-anak kan selalu membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Lalu mengatakan nderek langkung, nyuwun ngapunten misalnya. Itu juga merupakan cultural survival ya, yang dari zaman dahulu sampai hari ini ya, sampai abad milenial, abad 21 itu masih dipertahankan. Kultural konflik, ya, terjadinya konflik kebudayaan akibat keyakinan yang berbeda sehubungan dengan aktivitas berbudaya. Jadi kultural konflik itu apabila dua kebudayaan itu bertemu, kan setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tersendiri. Budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Betawi itu tentu memiliki nilai-nilai budaya sendiri yang tidak sama. Nah kadang-kadang ini berbudaya satu dengan budaya lain bertemu, masing-masing membawa kebenaran nilai budaya masing-masing. Nah bertemu terjadilah kultural konflik. Nah itu banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Kita melihat konflik-konflik budaya yang terjadi di Indonesia menyebabkan terjadinya perbenturan budaya, kemudian terjadinya pertumpahan darah akibat adanya kultural konflik. Cultural shock, penyakit mental akibat mengalami perubahan kebudayaan. Nah ini biasanya penyakit mental ini terjadi akibat cultural shock, itu terjadi akibat pertemuan budaya satu dengan budaya yang lain. Budaya yang lain itu lebih maju daripada budaya yang satunya, dan budaya yang lebih maju itu tentu saja lebih mempengaruhi budaya yang budaya sebelumnya, budaya yang lain. Nah ini sebetulnya belum siap untuk menerima munculnya budaya baru ya, tetapi kita menginginkan budaya baru itu kita lakukan atau kita laksanakan dalam perilaku hidup sehari-hari, tapi sebetulnya belum siap. Nah itu kemudian akan menyebabkan cultural shock ya, cultural shock. Ini banyak terjadi ya, bagaimana orang-orang itu menerima budaya yang baru misalnya dari barat dan sebagainya, masuk ke budaya Jawa, tapi sebetulnya kita itu belum siap menerima nilai-nilai baru yang diberikan. Nah ini kita kaget ya, kemudian mengalami cultural shock. Nah ini ada beberapa ya teori tentang kebudayaan, perubahan kebudayaan, dan kemudian yang terakhir tadi adalah tentang peristiwa perubahan kebudayaan ya. Nanti bisa Anda pelajari materi hari ini, nanti saya gunakan untuk ujian akhir semester. Jadi nanti bisa Anda pelajari ditambah dengan buku-buku ya yang bisa, atau Anda akses di Google dan sebagainya mengenai perubahan kebudayaan dan peristiwa perubahan kebudayaan ya. Sampai di sini perkuliahan pada hari ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Jaga kesehatan selalu dan jangan lupa di rumah itu tetap membaca ya, terutama membaca buku-buku. Jangan ditunda ya. Ini bukan libur ya, tetapi ini kita melaksanakan pembelajaran meskipun pembelajarannya daring. Ya, sampai sekian.
mata kuliah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan.